spesial guest untuk YouTube dari Pusat KKN UMN. Bisa diperkenalkan dulu, Pak? Iya, nama saya Arifin Manggau dari Fakultas Militer saya, jurusan atau prodi Tasik. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Pusat KKN UMN yang mengurusi mahasiswa yang memperkenalkan secara akademik, kuliah, kerja nyata. Ya. Oke, jadi kita sudah kedatangan Pak Arifin. Nah Pak, kita ini mewakili teman-teman KKN untuk tahun ini memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Mungkin yang pertama dari kami itu KKN UNM untuk saat ini yang jatuhnya pada semester genap, di mana pendaftar mahasiswa KKN, jumlah mahasiswa KKN sangat sedikit, sementara animo dan panggilan pemerintah kabupaten ataupun provinsi itu dominan di Sumbar, berhubung karena daerah Sulawesi Barat itu masih dianggap kategori masih punya perkembangan provinsinya masih di bawah rata-rata, sehingga menarik untuk mahasiswa KKN kita diarahkan ke satu provinsi itu. Secara gratis, Sulawesi Barat itu dikenal dengan terdiri masyarakatnya, karakter masyarakatnya adalah pegunungan dan masyarakat lembah serta pesisir. Dan hampir rata-rata daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Barat khususnya itu masih banyak yang terkebelakang atau belum berkembang. Tidak di Sulawesi Selatan yang begitu sudah jauh berkembang. Ini mungkin karena Sulawesi Barat adalah provinsi yang baru. Persoalan penyebaran mahasiswa itu tergantung respon pemerintah setempat. Ketika kita mengalokasikan satu kabupaten, menyurat ke satu kabupaten, balasan suratnya biasanya tergantung di mana mahasiswa yang bisa ditempatkan. Jadi dari 15 desa misalnya, atau dari 5 kecamatan biasanya, ya bisa saja dia hanya menyarankan, memberikan respon kepada UMN itu hanya 2 kecamatan dari 5 kecamatan tadi. Jadi tergantung daerah responsifnya secara administratif dan pengalokasian mahasiswa yang dibutuhkan. Karena yang tahu persis keadaan dan kondisi di daerah itu pemerintahnya di sana, sehingga kita hanya biasanya menyurat ke bupati atau gubernur. Saya kira itu. Saya kira ini tidak bisa kita mengkhianati Tridharma perguruan tinggi itu, di mana mahasiswa harus ada nilai pendidikan, harus ada nilai pengajaran. Sebenarnya ada Tridharma perguruan tinggi itu kan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. KKN ini adalah masuk pada pengabdian, ranah pengabdian, sehingga mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di S1 itu harus 3 item Tridharma perguruan tinggi yang harus disantuni. Pengajaran yaitu PPL, pengabdian yaitu KKN, kemudian penelitian yaitu skripsi, sehingga tidak sempurna sebuah kesarjananya kalau ada hilang satu itu.
tidak sempurna itu ya ketika mungkin direkayasa apanya, dia tidak melakukan KKN misalnya, tiba-tiba ada nilainya itu sebuah rekayasa yang sangat tidak baik. Jadi KKN intinya adalah salah satu persyaratan secara akademik untuk mendapat menyandang mahasiswa menyandang sarjana. Nah, ini jadi tupoksinya ya. Kalau reguler itu 2 bulan, itu mereka ditugaskan di desa-desa, poskonya di desa, poskonya di dusun. Nah, kemudian terpadu itu ada 2 jenis mata kuliah di situ secara akademik, yaitu mata kuliah PPL. PPL itu program pengalaman lapangan. Sebagai seorang guru, calon guru, dia mesti punya pengalaman hal mengajar, membangun silabus perangkat pembelajaran, membuat media pembelajaran. Nah, kemudian dikombin dengan mata kuliah KKN. Jadi selain dia mengadaptasikan ilmu PPL-nya, atau kalau di dalam perguruan tinggi itu adalah pengajaran, dan implementasikan di sekolah itu, juga dia berkuliah kerjanya atau mengabdi, misalnya mencet, membangun gerbang sekolah, kemudian juga dia bisa keluar dari wilayah sekolah itu. Tergantung program-program mahasiswa yang dia bangun. Intinya dia bersifat kuliah pengabdian itu, kuliah kerjanya itu. Nah, banyak sekali, tetapi itu adalah fenomena-fenomena yang misterius. Ini karena mahasiswa kita juga tidak bisa dipungkiri, ya mungkin karena cakrawala berpikirnya di kampusnya, tiba-tiba dia bawa ke daerah misalnya, itu sangat susah, rumit mengadaptasikan, sehingga banyak persoalan. Terutama itu koordinasi mahasiswa dengan pembimbing, pembimbing lapangan kadang miskomunikasi, sehingga biasanya persoalan itu jatuhnya ke saya, dalam artian tiba-tiba mahasiswa langsung menghubungi saya, yang seharusnya di situ fungsi-fungsi dosen pembimbing lapangan yang notabene adalah perpanjangan pengelola pusat KKN. Tetapi pada kenyataannya ketika chatnya atau komunikasinya tidak terbalaskan oleh DPL-nya, dosen pembimbingnya, maka jatuh menelpon ke saya, sehingga yang sebenarnya yang kedua persoalan koneksitasnya dengan pemerintah setempat. Karena misalnya ini karena biasanya bupati yang menginstruksikan, merekomendasikan bahwa di desa ini atau di kecamatan ini, tetapi birokrasi daerah itu yang biasa lamban dalam proses hal mobile persuratannya, sehingga itu yang menjadi biasa kadang tidak koneksi. Misalnya mahasiswa kita sudah turun, sudah ada di lokasi KKN, kemudian tiba-tiba desanya tidak mengetahui, tidak ada informasi dari itu, yang biasa, itu kendala-kendalanya dalam hal administratif. Yang kedua, ya cinglok. Banyak persoalan sebenarnya, karena biasa pejabat saya juga langsung menelpon ke saya, ini ada kasus-kasus seperti ini. Tapi itu saya tidak respon karena cinta kan misterius, fleksibilitasnya lebih tinggi, tidak ada komitmen dalam hal bermain cinta. Saya kira itu. Mungkin tidak apa-apa dicinlok Pak Di, yang penting tidak mengganggu aktivitas Ya, KKN. Justru dengan adanya cinlok juga itu adalah program-program kerjanya lebih yang terbaik, lebih bagus. Saya bahagia karena merasa sangat bahagia karena keterimaan mahasiswa kita di lokasi KKN itu
itu sangat diterima oleh masyarakat. Bahkan beberapa daerah kepala desa yang meminta kepada saya untuk melakukan perpanjangan pada mahasiswa yang melakukan KKN di daerahnya. Itu ada 7 kepala desa ya, yang mencoba menghubungi, dan ada 5 kepala sekolah yang meminta kepada saya untuk melakukan perpanjangan KKN pada mahasiswa. Tetapi saya memberikan saran bahwa lebih baik begini Bu, menyurat ke UNN untuk semester selanjutnya kita tetap tempatkan lagi mahasiswa di daerah itu, karena mahasiswa kami punya batas waktu melakukan kegiatan akademik itu KKN dengan KKN terpadu seperti itu. Saya harapkan pada mahasiswa anakku di daerah, di lokasi KKN, benar-benar membawa nama baik UNN, lembaga kita. Yang kedua, buktikan bahwa Anda bisa berbuat yang terbaik dan bisa membawa sesuatu nilai yang positif di mata masyarakat. Dan ini kesempatan Anda mengabdi di masyarakat untuk menciptakan sebuah sejarahmu. Seperti saya mengutip kalimat Pak Rektor Prof. Sensa yang mengatakan, ciptakan sejarahmu sendiri. Ini kesempatan Anda di lokasi KKN. Artinya bagaimana Anda mencerdaskan desa dengan keberadaanmu, desa itu cerdas, bagaimana membangun desa dan mengembangkan desa. Segera itu.